Jalan bawa motornya. Bawa yuk, kita ke pagi-pagi Ahad tuh, Ahad pagi, ayo kita ke Kuitang. Kita biasa parkir di sini di depannya Masjid Haryat ya. Sampai Masjid Haryat, kita mau jarak dulu. Jarak dulu. Yang selalu mendapatkan perhatian khusus dari Nabi Muhammad SAW. Harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimakumullah. Di saat itulah Allah Subhanahu wa taala memberikan hadiah terbesar yang Allah berikan kepada beliau dan kepada umatnya, yang dijadikan sebagai landasan barometer dari seluruh amal perbuatan. Itulah daripada ibadah salat. Nabi menegaskan, idza saluha saluha sa'iru amali wa idza fasada sa'iru amali. Jika sholatnya dijaga, sholatnya disempurnakan, maka akan menyempurnakan seluruh amal perbuatan. Bukan hanya ibadah saja yang sempurna, seluruh amal perbuatannya, muamalahnya akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala jika sholatnya dijaga. Sholatnya nggak akan pernah sempurna, sholatnya sembarang saja, maka akan merusak seluruh amal perbuatannya. Maka pesan dari guru kami Al-Habib Hasan bin Abdullah bin Umar Syafiri, ketika beliau memberikan nasihat kepada murid-muridnya, beliau mengatakan, jika engkau nanti terjun di tengah-tengah masyarakat dan banyak keluhan-keluhan mereka datang kepada engkau, kepada anda, kepada antum semua, antum nggak perlu repot mencari solusi buat keluhan-keluhan mereka yang mengeluhkan tentang ekonominya, tentang rumah tangganya, tentang anaknya, semua. Jawabannya satu, bagaimana anda menjaga sholat anda. Itu aja. Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad Al-Habsyi
وإلى أرواح والدينا ووالديكم وأخواتنا وأخواتكم وأخوات المسلمين عامة أن الله يغشاهم بالرحمة والمغفرة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وبركاتهم ونفحاتهم وإمدادهم في الدين والدنيا والآخرة على هذه النية وعلى كل نية صالحة نواها عباده الصالحون ومما يعلمه الله من صالح النيات وإلى حضرة النبي محمد. Al-Fatihah. Faedah yang besar. Begitu. Cuma ingin mencari predikat at-tajirus saduq yuhsyaru ma'al anbiya. Juga ada di antara mereka dari pendekar sufi, ya, di antaranya Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan Ats-Tsauri itu kalau dia tidak dapat sesuatu yang dapat dikonsumsi yang halal, dia makan abu. Cabang ke Imam Ali, itulah turunan Nabi Muhammad, Nabi yang suci, pangkat sudah tinggi dari Tuhanku Rabbi, adalah yang kami puji guru kami Habib Ali. Menuju negeri akhirat dunia pun beliau tak ingat pada Allah, terus berkhidmat. Hati Habib Ali hati yang penuh rahmat, mengajar dan memberi, berputar dakwah seluruh negeri. Di mana Habib Ali dakwah atau berdiri, rahmat Allah selalu dicucuri. Kalau ingin mencari pengikut jejaknya Nabi dan juga sifat akhlak budi, itulah Habib Ali adalah qarabat Nabi. Allah telah memuji di dalam Quran, kitab yang suci, ayat tahir yang murni, qudrat iradat Rabbi, mensuci dan membersih keluarganya Nabi dari barang yang keji. Telah berkata Imam Syafi'i, ibadat tak berarti kalau kita sertai membenci qarabat Nabi. Ya fawza man salla alaihi wa sallam, syauqi ila Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala, la hawla wa la quwwata illa billah. Ba'd. Allah Ta'ala bil Qur'anil Karim, inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Dosa juga. Dengar gitu, senang kalau orang ngumpi, senang gitu. Si Anu udah bercerai tuh, si Anu udah bermalam berantem dong. Gue denger suaranya meja pada patah sih. Denger gitu, belum bikin orang denger nih, kuping makan namanya, makannya makan maksiat. Sementara ini kita masih dikocok dengan permasalahan makanan yang haram, nggak menyadari kalau mata juga makan yang haram. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat-sahabat beliau yang mulia dan agung. أما بعد فمن نعم الله سبحانه وتعالى علينا وعليكم جميعا حضورنا في هذا المجلس المبارك
Sesungguhnya ketahuilah bahwasanya nikmat yang besar, yang agung, anugerah dari Allah Subhanahu wa taala salah satunya adalah perkumpulan kita di majelis ta'lim yang penuh keberkahan ini. وأن نعم الله سبحانه وتعالى على المسلمين كثيرة لا تعد ولا تحصى. Dan majelis ta'lim seperti ini adalah salah satu nikmat karunia yang agung dari Allah yang tidak bisa dihitung anugerah. والنعمة إذا حافظ عليها المسلم يزيده الله سبحانه وتعالى تقوى في إيمانه. Dan nikmat tatkala Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada individu umat muslim, itu menambahkan tingkat keimanan dari hamba yang diberikan nikmat tersebut dari Allah Subhanahu wa taala. وهذا المجالس وهذا المجلس المبارك إنما هو يكون قدوة لنا أيها المسلمون لغيرنا. Dan ketahuilah ayuhal muslim bahwasanya majelis taklim seperti ini mendorong orang-orang selain kita untuk makin beramal lebih baik lagi tatkala melihat contoh orang muslim mukmin yang sering menghadiri majelis taklim. كي تعلم يجب علينا Mengamalkan ilmu tersebut, dia akan didoakan dan dipanggil namanya di mana? Di langit yang agung, di tempat makhluk-makhluk Allah yang agung di langit sana, nama dia disebut dan dipanggil. ونسأل الله سبحانه وتعالى من نعمه كذلك أن جعل الله كثر لكم في هذه البلاد مجالس الخير والمعاهد والعلماء. Dan daripada nikmat Allah yang lainnya yang juga agung dan besar adalah menjadikan di tempat kita ini, di negeri kita ini, banyak ulama dan banyak majelis-majelis ilmu untuk kita mempelajari, menuntut ilmu agama tersebut. فقد دخلنا في بعض المدن بعض القرى يريدون من يعلمهم فلم يجدوا من يعلمهم. Di mana kami pernah memasuki beberapa tempat, beberapa pedalaman yang tatkala kami masuk, kami menumpukan orang-orang yang mereka ingin belajar ilmu agama tapi nggak nemuin guru pengajar untuk mengajari mereka ilmu agama tersebut. فيجب علينا معشر الإخوان أن نحافظ على هذه المجالس ونحفظ أولادنا كذلك. هذا مهم جدا، حفظ الأولاد نحفظهم مثل ما نحضر نحن مجالس الخير، حفظ أولادنا على حضور مجالس الخير مجالس العلم. Dikabulkan hajatnya kontan oleh Allah Ta'ala, maka hendaknya dia membaca kitab Sahih Al-Bukhari dan menghatamkannya, sehingga saat itu dikabulkan doa-doa kontan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Oleh karena itu dahulu para ulama kami itu, para orang-orang tua kami, guru-guru kami, mereka itu kalau terjadi musibah menimpa kaum muslimin di berbagai penjuru, mereka membaca kitab Sahih Al-Bukhari. Mereka baca kitab Sahih Al-Bukhari dengan niat agar Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengangkat bala dan musibah yang menimpa kaum muslimin dan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan beberapa dari mereka membagi kitab Sahih Al-Bukhari menjadi beberapa juz, beberapa bagian. Beberapa dari mereka membaginya menjadi 40 bagian. Beberapa lagi seperti Al-Habib Muhammad bin Hadi Sagaf. Terus juga beberapa dari mereka dari ulama-ulama yang ada di Mekah, di antaranya Al-Imam Husain bin Ibrahim, daripada seorang ulama mufti Malikiyah di mana namanya Al-Maliki yang ada di Mekah saat itu, salah satu guru daripada kakek kami Al-Allamah Al-Muhaddits Al-Habib Salim bin Ahmad bin Jindan membagi Sahih Al-Bukhari menjadi 30 bagian. Ketika masuk bulan suci Ramadan dibaca 1 juz, hari kedua 1 juz, dan begitu, dan dihatamkan bersamaan dengan malam takbiran, berharap agar Allah mengabulkan doa-doa. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di saat-saat semacam ini ketika kaum muslimin di berbagai penjuru, khususnya di Palestina, di Gaza, sedang tertimpa musibah, bencana yang berat yang menimpa mereka, tiada sesuatu yang lebih baik melainkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pembacaan Sahih Al-Bukhari yang kita baca ini tiada lain dengan niat agar Allah memberikan kemenangan, pertolongan kepada kaum muslimin dan menghancurkan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang دهانا لا يكشف ضرا
صلى الله عليه وآله وسلم أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. Juga Mih binti Kamil Salim bin Batal beliau separuh Ustaz Aidah binti Haji Sardani Seluruh walidina walidikum wa watina wa watikum Bismillahirrahmanirrahim Al-Fatihah